kecil, dan cerita itu menceritakan seorang gajah melawan semut. Dan secara logika kan seorang hewan gajah itu pasti menang karena besar ya, karena besar dan semut kecil. Tapi nyatanya semut itu berpikir terus, karena taktiknya yang hebat, dia bisa memenangkan pertarungan itu dengan cara dia masuk ke belalai gajah dan menggigit di dalamnya. Ya, dan seekor gajah pun kalah, terus dia kejar-kejar kabur. Dan semut pun menang. Iya. Oh ya, itu bisa dikaitkan dengan teori butterfly effect ya. Jadi sesuatu yang kecil itu kadang bisa berdampak besar. Ini semut loh. Semut yang secara logika tinggal diinjak oleh gajah, ternyata dia menang melawan gajah, hanya memasuki belalainya. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Oke, baik. Silakan ditutup salam. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suryadi, silakan. Maju Suryadi. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perperangan yang mau menjajah Surabaya. Oke. Pada waktu itu ada pesawat lewat dan menaburkan selembar kertas yang berlembar-lembar ya. Iya, berlembar-lembar kertas yang isinya tentang ancaman yang katanya disuruh mengosongkan sekitar Surabaya, dan jika tidak 25 jam Surabaya akan hancur. Ya, terus. Dan Bung Tomo berkata kepada Indonesia, wahai Indonesia, bertakwalah kepada Allah. Iya, terus. Oke, baik. Langsung. Iya. Itu Hari Pahlawan ya, 10 November ya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang saya ingat adalah tentang yang dimana otak kita dulu tuh dicuci sama kolonial Belanda. Penjajahan yang dilakukan kolonial Belanda mengakibatkan masyarakat Indonesia tuh kayak bodoh gitu, gampang terpengaruh dengan perintah yang mereka perintahin ke kita, kayak tanam paksa dan sebagainya. Iya. Tapi untuk saat ini penyerangan tentang cuci otak itu adalah seperti kayak aplikasi-aplikasi TikTok, YouTube, dan YouTube. Kemudian yang saya ingat tadi ada Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, yang katanya itu jangan dikenal sebagai Hari Pahlawan saja, tapi di situ pasti ada sejarahnya tersendiri ya. Tadi juga Suryadi sudah menceritakan kalau di hari 10 November itu adalah Inggris menyerang kawasan Surabaya. Saya juga sedikit lupa karena tidak begitu mencatat nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini kan istilahnya ini penguatan daya ingat ya. Jadi harus dilatih. Yang kalian dengar, yang kalian baca itu jelaskan ulang menggunakan bahasa kalian. Persoalan benar atau salah itu belakangan. Yang penting sudah mencoba. Oke Mela, ada tambahan atau cukup? Ya, tadi juga sedikit ada yang saya catat, ada teori butterfly effect. Sesuatu yang kecil berdampak besar. Mungkin itu juga bisa digunakan. Sebenarnya tuh dulu kita juga, semisal otak kita tuh tidak dijajah sama kolonial Belanda, juga bisa menggunakan teori butterfly effect ini. Cuman gara-gara ya dijajah mungkin tidak sempat berpikir ke situ. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjajahan itu bisa berdampak pada kebodohan yang sangat panjang ya.
Jadi saya tegaskan barusan, kalian belajar sejarah itu jangan hanya menerima apa adanya. Contohnya, Indonesia dijajah selama 350 tahun. Nah, kalian harus mengedepankan pertanyaan, why, mengapa? Jangan hanya menghafal Indonesia dijajah berapa tahun? 350 tahun, selesai. Nggak boleh. Yang harus kalian lakukan sebagai generasi yang cerdas, harus mempertanyakan, kenapa sampai 350 tahun dijajah? Apa karena dari saking hebatnya penjajah? Atau orang Indonesia menikmati penjajahannya? Atau justru ada faktor lain, misalkan pembodohan yang dilakukan secara sistemik dan terus-menerus oleh kaum Belanda. Tapi kan kebanyakan juga pertanyaan seperti itu, Pak. Kenapa? Ya, pertanyaan kan juga kayak mengenai tanggal. Ada ya, ya itu bagus, ada pengembangan. Jadi tidak sekedar menghafal tanggal kayak tadi. Hari pahlawan jatuh pada tanggal berapa? 10 November. Mesti kan mengapa hari pahlawan jatuh pada 10 November? Nah, itu kan Pertanyaan kayak gitu susah, Pak. Kayak kenapanya tuh susah, pasti nanyain tanggal berapa gitu. iya. Jadi yang susah itu akan menjadi tidak susah ketika kita sudah terbiasa. Makanya adik-adik itu perlu membiasakan diri melihat sesuatu itu atau mendengar sesuatu dengan kacamata why, dengan kacamata mengapa. Kayak contohnya barusan siapa? Roshid misalkan ya, suka sama Mila. Nah, Roshid harus mempertanyakan kenapa saya suka sama Mila gitu. Jangan hanya serta-merta suka, jangan-jangan diguna-gunain. Enggak ya. Jadi harus tahu latar belakangnya. Kira-kira mengapa gitu. Harus ditelusuri. Silakan Kavin. Ya. Jadi yang saya sampaikan barusan diulas ulang seingat kamu menggunakan bahasa kamu. Tidak perlu berharap benar karena misinya ini adalah menguatkan daya ingat ya. Silakan mengasah daya ingat. Langsung salam. Langsung salam. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin menjelaskan ulang tentang penjelasan Pak Hirul tadi. Ya. Pertama-tama Pak Hirul menjelaskan tentang penjajahan Indonesia selama 350 tahun. Pada masa ini Indonesia dibuat bodoh oleh penjajah. Ya. Bagus itu menjelaskan sambil tersenyum. Berarti kan happy menjelaskannya, tidak tertekan. Oke, lanjut. Seingatnya. Oh iya, oke. Enggak apa-apa. Kayak ditutup dengan salam karena sudah. Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, yang penting sudah maju, itu sudah luar biasa. Selanjutnya Rifki Zayadi, enggak ada ya. Yang belum. Siapa? Ya, silakan maju. Kavin sudah, Mela sudah. Ini siapa namanya? Baik, silakan Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Iya, enggak apa-apa sambil tersenyum gitu. saya ingin mengingat sedikit Ya. dari penjelasan Pak Hirul. Ya, terus. Selama 350 Indonesia dijajah oleh Belanda. Ya, mengapa sampai selama itu?
Selain itu yang diingat teori butterfly effect. Ya, teori butterfly effect itu sesuatu yang kecil berdampak besar. Barusan ada 2 contoh. Ada 3. Menjadi saya, Nomdian, perapanan sepedaan. Ada kupu-kupu yang langsung mengenai bola matanya sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Contoh yang kedua, yang artis yang baru turun dari pesawat dan ketika mau buang air besar dia menggagalkan karena di toiletnya ada iya. Dan dia langsung naik taksi di tengah perjalanan di jalan tol, dia mendesak sopirnya untuk berhenti karena sudah nggak tahan ingin BAB. Hanya ngerem mendadak terjadilah tabrakan kerambol. Kemudian contoh yang ketiga, Imam Ahmad bin Hambal ya, seorang pedagang roti baca istighfar terus menerus, ternyata itu berdampak kepada Imam Ahmad bin Hambal yang langsung ke Baghdad tanpa alasan. Sampai di masjid beliau diusir oleh takmir karena tidak diperbolehkan istirahat di dalam masjid. Diketahui oleh penjual roti, dia diajak ke rumahnya dan selama membuat roti dia baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ketika Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa yang kamu dapatkan dari amalan itu? Ternyata semua hal yang diinginkan cepat dikabulkan oleh Allah, kecuali satu, yaitu ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah dari situlah terjadi takbir dan Imam Ahmad bin Hambal memeluk penjual roti, menyatakan gara-gara amalanmu ini saya jauh-jauh datang ke Baghdad jalan kaki, bahkan saya sampai diusir oleh takmir masjid karena mau istirahat di dalam masjid. Jadi istighfar itu sesuatu yang kecil, sederhana, tapi ketika diamalkan terus-menerus bisa berdampak besar ya. Oke, silakan Effendi ya. Dari mana Effendi? Tagna Deja. Oh ya. Baru masuk ya, minggu kemarin belum ya? Belum ada ya. Baik. Oke. Selamat datang di Asvimo ya, Effendi ya. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Ya adik-adik, sekali lagi kita itu harus melatih otak, melatih daya ingat, melatih kecerdasan. Caranya sederhana dan sangat mudah, bisa dijangkau oleh kalian. Barusan saya sudah mencontohkan apa yang saya sampaikan, itu dicatat dan disampaikan ulang menggunakan bahasa kalian. Dan ternyata kalian sudah berani maju ke depan. Sekali lagi, tujuannya bukan untuk utuh menyampaikan apa yang saya sampaikan, tetapi itu penguatan mental. Ketika mental kalian sudah bagus, sudah semangat, cerdas, itu ngikut ya. Nah sekali lagi adik-adik, belajar sejarah itu jangan hanya menyerap informasi mentah, tapi harus mempertanyakan informasi yang kita dapatkan, yang kita pelajari. Inilah hakikat sejarah, bahwa sejarah itu tidak bebas nilai. Ada sesuatu yang melatar belakangi di balik catatan sejarah yang kita terima. Makanya kemudian di samping kalian membaca buku paket atau buku mata pelajaran, kalian saya harap juga memanfaatkan perpustakaan, membaca buku-buku sejarah yang tidak dijadikan sebagai buku ajar. Baik adik-adik, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.